Halo semuanya, ketemu kembali di dalam video tutorial belajar algoritma dan pemrograman dengan menggunakan Flowgorithm dan juga dengan menggunakan bantuan ChatGPT. Oke, di video ini kita akan coba belajar tentang bagaimana kita memasukkan atau menyelesaikan suatu kasus, yaitu kasus atau suatu masalah di dalam algoritma dan pemrograman. Kemudian kita sajikan dia ke dalam yang namanya, saya buat di sini namanya adalah tabel penyajian algoritma dan pemrograman. Sehingga nanti ketika kita menyelesaikan suatu masalah, kita dengan gampang bisa mempilahkan dengan bentuk-bentuk seperti ini. Artinya kita bisa mempilahkan karena di dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan algoritma dan pemrograman, saya membagikannya itu ke dalam dua kategori seperti ini, yaitu dengan bahasa manusia dan juga dengan menggunakan bahasa pemrograman. Tentunya tahapan ini akan membantu kita sebagai seorang pemula dalam belajar algoritma dan pemrograman supaya kita paham bagaimana langkah-langkah ketika kita menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan aplikasi komputer. Urutannya adalah kurang lebih seperti ini. Pertama, kita perlu menuliskan dalam bentuk teks atau narasi yang ini di dalam bahasa manusia. Kemudian dari teks yang sudah kita buatkan, kita mengarahkannya dengan menggunakan bahasa pseudocode. Kemudian dari bahasa pseudocode ini kita bawa lagi ke dalam bentuk flowchart. Baru nanti ketika dari sisi bahasa manusia kita sudah paham, kita sudah tahu bagaimana bentuknya, barulah kita bawa ke dalam bahasa pemrograman. Sehingga nanti hasil akhir dari tabel penyajian algoritma dan pemrograman ini, kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan sangat mudah dan dengan sangat gampang. Bagaimana urutannya? Kita akan coba belajar di video ini, yaitu tentang penyajian algoritma dan pemrograman ke dalam tabel penyajian algoritma. Nah, dan ini tolong kepada setiap mahasiswa harus paham ini ya, karena di dalam UAS nanti seluruh mahasiswa itu akan belajar tentang yang bab ini, menyelesaikan masalah harus dengan menggunakan model yang tabel penyajian algoritma dan pemrograman ini. Oke, misalkan saya contohkan kepada kasus yang tadi, yaitu tentang menggunakan ini ya, yang apa namanya, mencetak sebuah bilangan apakah dia termasuk bilangan prima atau bukan. Jadi kalau misalkan dengan kasus ini, kita di sini kan sudah minta dia, apa namanya, menjelaskan daripada si ChatGPT ini, yaitu tentang bagaimana diagram alir daripada untuk langkah-langkahnya ya. Ini ada bahasa pseudocode. Nah, ini ada bahasa pseudocode, kemudian kita nanti diberikan. Nah, untuk lebih gampangnya lagi, misalkan saya sekarang ini ya, eh, satu berikan dengan contoh kasus yang lainnya ya, kasus yang lain. Atau eh, kasus lainnya adalah seperti ini, tentang eh, mencetak sebuah bilangan, atau tetap kasus ini saja ya, tetap kasus ini saja. Kasus ini saja. Tetapi di sini karena ini menggunakan Flowgorithm, tetapi kita sekarang ubah, kita buatkan kayak gini saja. Kita buatkan perintahnya seperti ini. Kita mau masukkan ke dalam narasi ini. Ke dalam narasi berbentuk teks yang bentuknya kurang seperti ini. Di mana bagian deklarasi, inisialisasi, proses, dan deskripsi. Kemudian kita nanti akan masukkan ke dalam bahasa pseudocode dan juga kepada flowchart. Oke, kita coba jabarkan seperti ini. Saya buat dalam chat baru saja. Supaya nanti tergampang bagaimana kita dipisahkan antara yang mana di bagian proses, yang mana inisialisasi, yang mana bagian deklarasi. Oke, kita coba buatkan, minta bantu sama ChatGPT. Kita buatkan di sini, tolong bantu saya membuat penyelesaian masalah dengan algoritma dan pemrograman untuk kasus, kita berikan kasusnya adalah mencetak
sebuah bilangan apakah termasuk bilangan prima atau bukan. Kemudian karena ini kita meminta dia membentuk tabel dalam bentuk seperti ini, kita arahkan dia yang pertama adalah untuk teks dulu. Untuk bagian narasi ya, narasi seperti ini, kita arahkan si ChatGPT ini untuk mempilahkan kira-kira yang mana deklarasi, yang mana inisialisasi, dan yang mana proses. Nah, oke, kita perintahkan si ChatGPT bentuknya seperti ini. Buatkan langkah-langkahnya ke dalam bagian bahasa manusia, yaitu dalam bagian, misalkan kita tuliskan di sini adalah deklarasi, kemudian inisialisasi, kemudian bahagian proses, dan langkah-langkah. Langkah-langkah artinya yang ini, deskripsi ya, deskripsi yang ini. Jadinya kalau kita ganti misalkan langkahnya kayak gini, langkah-langkah juga boleh kita tuliskan kayak gini, biar lebih gampang pemahamannya. Langkah-langkahnya, langkah-langkah seperti ini ya. Jadi seperti ini, ada bagian deklarasi, inisialisasi, proses, dan langkah-langkahnya secara terurut ya. Kita berikan dan langkah-langkah secara terurut. Nah, secara terurut. Nah, coba kita buatkan ini, coba kita lihat promnya dulu. Oke. Algoritma development untuk kasus mencetak sebuah bilangan perombakan, buatkan penyelesaiannya ke dalam bagian bahasa manusia, yaitu dan pisahkan dalam format deklarasi, inisialisasi, kemudian proses, dan langkah-langkah secara terurut. Coba kita kasihkan prompt ini dulu, apakah dia paham atau tidak. Kalau dia tidak paham, nanti kita coba dengan prompt yang lain. Oke, coba kita enter. Kita tunggu reaksi dia. Apakah dia berhenti atau misalkan. Nah, di sini ketika kita berikan prompt seperti yang tadi saya sampaikan, tolong bantu saya dengan membuatkan deklarasi, inisiasi, proses, dan langkah-langkah secara terurut. Dia akan ini, bilangan prima terbuka, dia akan menuliskan bentuknya seperti ini. Misalkan dia tuliskan deklarasi. Di sini sudah diberikan buat variabel, bilangan, bla 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 bla. Ini bagian inisialisasi, ini bagian proses, dan ini langkah-langkah detailnya. Ini langkah-langkah desainnya. Dia dalam bahasa Python ya, tapi kita tidak minta ini tadi. Nah, sekarang ketika kita menuliskan prompt yang bentuknya seperti ini, maka kita tinggal copy paste saja. Caranya adalah misalkan di sini buat variabel, tinggal copy paste saja. Paste, copy, Ctrl C, kemudian kita tinggal masukkan ke sini. Tinggal masukkan ke dalam tabel penyajian algoritma di bagian deklarasi. Di sini kita hapus del deklarasi. Oke. Berarti ini deklarasi variabel. Coba klik oke. Ini bilangannya. Di bagian inisialisasi kita tinggal ketikkan di sini. Ini aja copy paste. Copy, oke, Ctrl C, kemudian kita bawa ke sini. Inisialisasi, paste. Ini kalau mau dirapikan silahkan saja ya. Ini agak tidak terlalu rapi ya. Nanti tinggal dirapikan saja. Nah, kemudian di bagian proses kita lihat sini. Ini copy, Ctrl C, bawa ke sini. Bawa ke sini lagi ya. Oke, proses. Nah, ini kita tinggal membuatkan proses. Nah, sudah bagian proses. Ini ya, proses sudah. Proses. Nah, kemudian langkah-langkahnya kan udah diberikan tuh langkah-langkahnya ini. Langkah-langkahnya. Udah, tinggal kita copy paste lagi. Copy paste. Oke. Udah. Ctrl C. Bawa ke sini lagi.
Oke, sudah. Nah, nanti tinggal dirapikan saja ya. Ini agak kurang menarik. Jadi kalau misalkan yang ini variabel kita berikan dengan jenis font lain. Misalkan dia adalah font Arial Nero. Kemudian ukurannya agak sedikit kecil ya, seperti ini. Nah, kemudian ini juga dikecilkan saja. Arial Nero yang ini kemudian kecil. Nah, sehingga ini kalau dirapikan, ini berikan seperti ini di bagian input. Oke, dah. Kemudian proses juga sama ya. Ini kita rapikan lagi, rapikan Arial Nero, kemudian kecilkan lagi. Seperti ini. Ini kita coba berikan ini proses. Oke, kita rapikan. Ini maksudnya merapikan ya, biar nampak ini ya, biar nampak apa namanya agak lebih rapi sedikit lah penyelesaian soalnya. Oke, kemudian langkah-langkahnya juga sama, dirapikan lagi. Arial, Nero, kemudian 9. Oke, nah, jika sudah ini coba kita berikan ini, kita berikan langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah ini urutannya ya, urutan. Kemudian, oke, ini untuk merapikan saja. Seperti ini. Oke, nah, ini juga sama, kita rapikan. Rapikan ini sesuaikan saja ya. Nah, nah pada tahap ini kita udah selesai nih. Kita sudah selesai. Artinya eh kita sudah membuatkan di judul di sini tuliskan aja judulnya. Judulnya tuliskan aja adalah mencari, misalkan kasusnya apa? Mencari apakah suatu bilangan termasuk bilangan prima atau bukan. Gitu aja judulnya. Nah, itu artinya judul kasus apa yang akan kita selesaikan. Nah, setelah kita selesai dengan menggunakan ChatGPT di dalam bahasa deskripsi yang ini, dalam bahasa teks seperti ini, berikutnya apa? Kita bawa dia ke dalam bahasa Visio Decode yang seperti ini. Visio Decode. Kita juga mengarahkan dia menuliskan bahasa Visio Decode-nya itu dalam bentuk ini juga ada deklarasinya, inisialisasi, proses, dan ini saya ganti menjadi langkah-langkah ya. Oke, langkah-langkah seperti ini. Nah, kita tinggal ini kan aja, tinggal apa namanya, ketikkan saja di chat GPT-nya perintahnya membuatkan dalam bahasa Visual Decode. Nah, kita tinggal ketikkan lagi di sini. Lanjutkan dalam bentuk bahasa Visual Decode. Oke, coba kita kasih prompt seperti ini. Kita coba enter. Nah, itu udah dijelaskan tuh. Bagian deklarasi, bagian proses, dah langkah-langkah. Nah, udah. Oke. Nah, ini kalau kita lihat prosesnya, di bagian deklarasi bentuknya seperti ini, bilangan integer is prima, boolean, inisialisasi bentuknya seperti ini, proses bentuknya seperti ini, dan juga ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, apakah jika benar, false, dan lain sebagainya. Jadi, ya gampang sekali ya, tinggal kita kopikan saja. Ini tinggal Ctrl C. Kalau mau dengan format yang sudah ada, ini langsung dituliskan di sini ya. Misalkan kita memberikan ini tipenya Corinius, ini kita tinggal enter. Oke. Nah, ini kita ganti dia dengan bilangan Courier News ya. Namanya Courier News. Ini dia. Oke. Kita berikan dia fontnya 9. Nah, ini dia. Nah, ini dia 9. Nah, ini dia. Kemudian ini juga sama, tinggal copy paste aja lagi. Ini inisialisasi. Nanti disesuaikan deklarasi, misalkan seperti ini boleh. Kalau misalkan ini deklarasi, enter ke bawah. Misalkan kita agak sedikit ke dalam, seperti ini. Nah, ini ya. Ini kalau mau digeser juga boleh. Atau mau dikecilkan lagi, biar muat, biar nampak rapi ya. Nampak rapi. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bilangan integer, is prima, I integer. Ini lihat aja sesuaikan dengan seperti ini ya. Ini oke. Nah, ini agak geser segini. Udah pas. Nah, dah. Kalau misalkan di bagian inisialisasi, ini dia. Ctrl C, bawa ke sini. Ke sini. Oke.
pastekan. Nah, sesuaikan aja dengan format seperti ini. Oke, kita enter. Oke, ini kita tabs. Kita ganti menjadi Korean News. Oke, kita kecilkan. Nah, seperti ini ya, input bilangan. Nah, di bagian proses, ganti lagi. Seperti ini. Proses, oke. Nah, nanti dipahami saja ya, jika bilangan true atau apa sebenarnya. Tinggal kita tuliskan di sini. Oke, Rofi. Oke, kita ganti Korean News. Oke, 9. Oke, nanti silahkan disesuaikan aja seperti ini ya. Proses jika bilangan saya kayak gini, enter. Jika bilangan prima adalah is prima, sesuaikan seperti itu saja, biar lebih mudah, artinya biar rapi. Jika tidak, maka untuk I dan 2, oke seperti ini. Oke, kita lihat dari akar kuadrat dari bilangan, ini enter. Jika bilangan mod sama dengan I sama dengan 0, is prima fast, maka keluar dari perulangan. Jadi ini silahkan disesuaikan saja kalau mau ditambahkan lagi. Misalkan bentuknya seperti ini ya, mau digeser ke dalam biar lebih rapi nampaknya, itu silahkan saja. Oke. Nah, langkah-langkahnya ini juga sama. Langkah-langkahnya tinggal copy paste saja. Oke ya, saya ketikkan, copy. Kalau mau lebih cepat sih bentuknya seperti ini aja, pakai notepad saja. Copy paste dulu di notepad. Kemudian Ctrl X baru bawa ke sini. Jadi kita tidak memformat lagi dari awal. Kita langsung akan diberikan seperti ini. Nah, jadi kan. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, kalau mau dirapikan lagi, 1, 2, 3, dan seterusnya, ini tarik seperti ini. Oke, silahkan disesuaikan saja. Ini langkah-langkahnya. Oke, ini kurang rapi. Ya, seperti ini ya. Silahkan disesuaikan saja ya. Ini saya, ini kan lagi 9. Oke, nah sampai di sini kita sudah apa namanya, dengan menggunakan bahasa PIS decode kita udah selesai. Kita udah selesai nih bahasa PIS decode. Nah, satu lagi dengan flowchart. Kalau untuk flowchart berarti kita membuatkannya dengan menggunakan Flowgoridhm tadi, yang ini. Flowgoridhm. Ini tinggal kita copy export menjadi gambar, Nah, kalau misalkan nanti kan silahkan di apa namanya, di bawah di sini tinggal diketikkan, tolong buatkan langkah-langkahnya dalam misalkan ini, buatkan penyelesaian kasus tersebut, buatkan penyelesaian dalam langkah-langkah menggunakan flow go rhythm. Kita enter. Nanti ini dengan menggunakan Flowgoridhm, jadi ini bentuknya tinggal diikuti saja. Kira-kira pertama langkahnya buat variabel, input data, inisialisasi, cek kondisi, perulangan, dan lain-lain sebagainya. Ketika misalkan kita sudah diarahkan membuat dengan menggunakan Flowgoridhm, anggap aja kita udah selesai ya, karena tadi udah saya jelaskan di video berikutnya. Tinggal di copy paste saja, artinya misalkan ini udah selesai nih, ini udah selesai dari langkah-langkah yang diberikan ini, berarti kita tinggal mengekspor gambar ini. Tinggal klik export tool, export to image, kemudian kita klik create, seakan kita berikan namanya adalah bill 5, oke, udah jadi gambar. Sekarang gambar tersebut, ini gambarnya, oke sorry. Nah, ini dia gambarnya. Ini gambarnya tadi. Nah, tinggal copy paste aja gambar ini. Ctrl C, bawa ke sini. Di sini, copy paste aja di sini. Ini kita copy di sini. Oke. Ya, pas. Di sini. Oke, dah. Oke, Ctrl V. Nah, udah jadi. Nah, jadi ini kalau menggunakan, kalau misalkan nanti kekecilan, silahkan disesuaikan saja ya. Nah, ini kalau dengan menggunakan flowchart ini, dengan bentuk flowchart. Nah, terakhir setelah dengan flowchart selesai, baru kita dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, kita arahkan lagi si ChatGPT-nya. Nah, sekarang buatkan source code Java untuk kasus tersebut. Nah, enter. Nah, langsung dituliskan tuh.
Nah, langsung dituliskan. Nanti silakan diuji coba source kodenya. Ini ada keterangannya, input bilangan, bla bla bla, bla bla bla, dan lain sebagainya. Ini contoh inputnya. Kita kan sudah diberikan nih. Oke, ini masih gratis. Nah, kita tinggal copy paste yang kode ini, tapi dipahami ya, dipahami artinya bagaimana mendeklarasi scanner, apa itu inisialisasi, apa itu mengecek bilangan prima, dan lain sebagainya. Ketika misalkan kita udah dapat source kodenya, jangan lupa diuji dengan menggunakan IntelliJ seperti ini. Kalau kita uji misalkan udah dapat, berarti sudah benar, udah dapat ini, barulah kita copy source kodenya, copy kode, masukkan ke bagian di sini, masukkan ke bagian di sini, ke bagian eh ini bahasa pemrograman. Jadi tinggal kita copy paste aja di sini, Ctrl V. Nah, udah jadi. Nah, di sini artinya kita sudah berhasil kalau mau di apa namanya diganti ini bagusnya adalah Courier News dengan font size 9 saja. Nah, biar pas. Nah, artinya kita udah bisa diselesaikan masalah. Nah, dengan tabel penyajian algoritma. Kalau misalkan kertasnya kecil, diganti aja layoutnya, ganti menjadi ukuran A3 saja. Ada A3 di mana ya? Yang lebih besar lagi lah ini dia. Nah, ini dia. Nah, dia kan lebih besar ya kan? Yang besar seperti ini. Jadi nanti kalau kita menyajikan, ganti aja ukuran kertasnya dari A4 menjadi A3. Kalau legal kan nggak pas ini kan. Jadi ganti menjadi A3 saja. Jadi kalau dengan A3 dia ukuran pas, kita bisa menggeser ke samping seperti ini. Kemudian kita geser lagi, ini geser, oke. Ini kita geser ke sini, pas. Dan ini kita geser. Nah, jadi kalau dengan A3, dia ukurannya pas seperti ini. A3, oke. Oke, ini saya posisi center. Ini nanti disesuaikan aja kerapiannya ya. Jadi ini kalau kita set sebagai A3. Jadi ini oke, saya oke dah. Ini saya tarik biar pas. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, akhirnya jadi satu halaman kertas. Di sini kita sudah membuatkan sebuah apa namanya? Kalau mau dirapikan lagi, ini Indonesian. Oke, nah ada jadi kan. Nah, artinya dengan menggunakan ChatGPT dan juga dengan menggunakan langkah-langkah seperti yang saya jelasin tadi, kita sudah berhasil menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan tabel penyajian algoritma dan pemrograman hanya dengan menggunakan ChatGPT dan juga kita bisa menyelesaikan masalah dengan bentuk teks, bentuk PCD kode, bentuk flowchart dan juga ke dalam bahasa pemrograman. Apakah misalkan di sini kita contohkan Java, tapi nanti kalau menggunakan bahasa Python ya silahkan saja, disesuaikan saja. Nah, dengan langkah seperti ini udah jadi penyelesaian soalnya. Saya Ctrl S, tinggal di-convert ke PDF. Export PDF, misalkan kita berikan template penyajian algoritma, misalkan kita beri nama kasus adalah looping, apalah namanya, oke. Nah, akhirnya, nah inilah yang dikumpulkan nantinya. Jadi ini akan dikumpulkan oleh semuanya nanti untuk menjadi catatan ketika nanti saya memberikan soal untuk ulangan ujian akhir semester. Nah, ini kalau mau dirapikan lagi silakan. Inilah nanti tahap akhir yang bisa kita dapatkan ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan bantuan ChatGPT, kemudian kita pilahkan dia ke dalam bahasa manusia dan bahasa pemrograman, tentunya dalam bahasa manusia dengan bentuknya kurang lebih seperti ini. Ada teks, ada bahasa PSD kode, ada flowchart, dan juga ada dalam bahasa pemrograman. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi inilah hasil akhir yang kita peroleh ketika kita belajar tentang penyajian apa namanya algoritma dan pemrograman sehingga kita ketika ada suatu masalah dengan kasus tadi dengan gampang kita bisa meminta bantuan dari ChatGPT dengan prompt yang kita ketikkan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jangan lupa ini promptnya. Silakan nanti disesuaikan prompt, tetapi nantinya harus mempilahkan mana bagian deklarasi, mana inisialisasi, mana proses, dan langkah-langkahnya. Sehingga nanti akan diberikan seperti ini. Kemudian ini jangan lupa buatkan juga dalam bahasa PSD kode, kemudian dalam bentuk
langkah-langkah di Flogoridem, dan terakhir adalah dalam bentuk bahasa pemrograman Java. Nah, jadi tapi yang paling penting adalah ChatGPT ini adalah membantu sebenarnya. Tetapi jangan lupa ketika misalkan kita meminta bantuan sama ChatGPT, jangan lupa untuk juga mempelajarinya. Kira-kira ini kenapa seperti ini kenapa seperti itu. Jangan kita terima beres 100% saja. Alasan saya menggunakan ChatGPT dalam pembelajaran ini adalah memang kita tidak bisa menolak bahwa kecanggihan teknologi berbasis AI itu sangat membantu kita, khususnya mahasiswa, dalam mempelajari suatu materi-materi tentang di dunia perkuliahan. Jadi ini ya, caranya bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan tabel penyajian algoritma dan pemrograman. Oke? Nah, video berikutnya kita nanti akan belajar dengan studi kasus yang lainnya. Sehingga hasil akhir dari studi kasus tersebut kita bisa mendapatkan hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi sekali lagi, tolong kepada seluruh mahasiswa mempelajari apa yang saya jelaskan di sini dan tolong nanti ketika ujian akhir semester, seluruh mahasiswa adalah membuat hasil penyelesaian soalnya dengan bentuk kurang lebih seperti ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan di grup kita bisa berdiskusi dan nanti ada pertanyaan misalnya belum dipahami, khususnya menggunakan ChatGPT, kita akan coba belajar lagi nantinya. Oke, sekian untuk video ini. Ketemu kembali di video berikutnya.